Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore teman pemilih serta demokrasi Kabupaten Luwu yang kami hormati. Pada kesempatan kita kali ini di podcast Suara Tara KPU Kabupaten Luwu, untuk perdana kali ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan salah seorang yang memiliki mumpuni dalam bidang tentang kepemiluan yang telah kami hadirkan di studio ini untuk membahas tentang atau berdiskusi tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Pemilihan nasional yang dimaksud adalah pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Sementara untuk pemilihan daerah itu diantaranya adalah pemilihan anggota DPRD provinsi, pemilihan anggota DPRD kabupaten kota atau bupati, DPRD kabupaten, kemudian pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi untuk kesempatan kali ini kami telah menghadirkan atau mengundang salah satu komisioner KPU Kabupaten Luwu, yaitu Bapak Abdullah Sape Ampin Maja SPDI MH. Selamat datang. Selamat datang. Ya, beliau ini sudah kita sama-sama kenal bahwa beliau adalah anggota KPU Kabupaten Luwu periode tahun 2018-2023. Kebetulan di periode pertama beliau memegang amanah sebagai divisi teknis penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Kemudian di periode kedua berikutnya, yaitu periode 2023-2028, dititipkan amanah oleh semua komisioner KPU Kabupaten Luwu yang terpilih untuk memimpin atau menahkodai KPU Kabupaten Luwu sebagai ketua KPU Kabupaten Luwu periode 2023-2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024, kita langsung saja akan bertanya atau menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terutama pegiat-pegiat demokrasi yang ada di KPU Kabupaten Luwu, Pak Ketua. Siap. Ya, mungkin ini akan memberikan masukan atau sedikit pencerahan kepada para pegiat-pegiat demokrasi yang ada di Kabupaten Luwu ini. Atau sebelum kita masuk pada titipan pertanyaan dari para netizen, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak Ketua. Terima kasih sesuai dengan tema yang disampaikan untuk kita diskusikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135. Ya. Sebelum kita masuk, tentu kapasitas kami di sini tidak untuk menjustifikasi masalah hukum atau memberikan komentar yang lebih detail, tapi kita hanya fokusnya bagaimana menyampaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan pendapat-pendapat para ahli untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat untuk menghadapi pemilu nasional dan pemilu lokal yang kalau menurut ketetapannya mulai tahun 2029 dan 2031. Saya kira itu. Ya, jadi pelaksanaan pemilu nasional dilaksanakan di tahun 2029 dan pemilihan daerah dilaksanakan di tahun 2031. Ya, betul. Kira itu.
sebuah referensi yang kami dapatkan, sebuah dialog Ya. yang dihadiri oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Patrialis Akbar, Ya. kemudian mantan anggota KPU Republik Indonesia yang sekarang menjadi dosen FISIP UI yaitu Ibu Valina Subekti, Ya. kemudian mantan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan atau K3 MPR RI Bapak Taufik Basari, serta dari Nahkoda Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau yang disingkat dengan Perludem, Ibu Titi Anggraini SHMH, bahwa putusan MK ini memang pasti menimbulkan polemik-polemik yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi pegiat demokrasi atau ya para politisi. Kemudian kira-kira kalau menurut Pak Ketua ini, Ya. bagaimana pendapat Anda tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 ini? Terima kasih. Kalau melihat dari pendapat pribadi, yang tentu hasil mencermati hasil diskusi para pengamat politik, pengamat demokrasi, maka kalau kami melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bagian dari upaya perbaikan demokrasi, bagaimana menyederhanakan proses pemilu, bagaimana mengkualitaskan demokrasi, karena kita memahami bahwa proses pemilu ini adalah proses seleksi kepemimpinan yang tentu tujuannya adalah bagaimana menghadirkan pemimpin yang paham akan kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerahnya masing-masing. Dinamika setiap kabupaten kota itu berbeda, maka menurut saya bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberlakukan pemilu nasional dan pemilu adalah keputusan yang paling baik, yang bisa paling tidak ke depannya yang pertama bisa menyederhanakan proses pemilu, mengkualitaskan demokrasi. Proses demokrasi tidak hanya bisa berjalan secara prosedural, tapi bisa secara substansi. Jadi substansi demokrasi itu lahir dari proses kualitas demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang substantif itu akan melahirkan kepemimpinan yang efektif, yang mengetahui apa yang kebutuhan masyarakat, terutama dari segi hasil yang akan lebih definit lagi. Hasil pemilu, proses pemilu, hasil pemilu itu adalah proses seleksi kepemimpinan. Kepemimpinan yang berkualitas itu hasil dari proses pemilu. Jadi bagaimana bisa merumuskan sistem pemilu yang baik dan benar itu tentu akan diproses selanjutnya melalui kalau istilahnya MK itu mengamanatkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering tentang pemilihan serentak yang di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 saya kira. Saya kira itu. Kira-kira dari putusan MK ini apa yang menjadi tafsir sebenarnya sehingga MK memutuskan putusan 135 ini? Ya, kalau kita lihat dari putusan MK ini kan kita lihat dulu dari sejarah panjang dari proses usulan perubahan pengusulan pemilu ini. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya terkait dengan pengusulan perubahan ke MK ini terkait pilkada langsung. Jadi kita mulai dari tahun 2013 ada putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu untuk pemilu 2019 dan seterusnya pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas rahasia nanti untuk DPR, DPD Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, itu yang kita kenal dengan 5 kotak surat suara atau pemilu nasional. Itu putusan MK nomor 14 tahun 2003. Selanjutnya di putusan tahun
putusan tahun 2019 nomor 25, jadi putusan nomor 55 tahun 2019 pada waktu pengajuan usulan terkait dengan pilkada atau pemilu langsung itu, maka Mahkamah Konstitusi memberikan 6 opsi keserentakan pemilu dalam keserentakan pemilu, 6 opsi. Terus yang ketiga ini adalah putusan 135 terkait dengan pilkada nasional dan pilkada daerah. Jadi kalau misalnya pengujiannya itu tentu kita tahu bersama, teman-teman sudah tahu bahwa pasal yang diuji itu adalah kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3, pasal 347 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pilkada yang dilaksanakan secara serentak dalam 5 tahun sekali dalam wilayah kesatuan Indonesia. Pasal 1 itu Undang-Undang 7 terkait dengan 5 kotak surat suara. Jadi sebenarnya dari kita membaca dari tafsir baru MK ini, maka yang pertama adalah MK membagi jenis pemilu. Yang pertama adalah pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu nasional tentu DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Kalau pemilu lokalnya tentu DPRD provinsi, kabupaten kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Kemudian yang kedua tafsir barunya itu adalah jarak pemungutan suara. Jarak pemungutan suara itu kalau di putusan MK itu adalah paling cepat 2 tahun dan paling lambat itu 2 tahun 6 bulan. Jadi itu tafsir baru Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan 135. Yang tertuang di dalam putusan 135. Yang tertuang. Tapi sebenarnya dari jauh sebelumnya semangat teman-teman pemerhati politik, pemerhati demokrasi, pemerhati pemilu telah banyak mengusulkan terkait dengan keserentakan pemilu di Indonesia. Yang itu yang saya bilang tadi sudah 3 kali dan pemilu 2019 dan pemilu sebelumnya itu semangat itu akhirnya putusan MK ini tetap diberlakukan. Artinya semangat putusan MK nomor 55 tahun 2011 itu masih tetap konstitusional, artinya masih tetap bisa dilakukan, masih dirumuskan kembali oleh pembuat undang-undang. Masih tetap menjadi pedoman. Masih bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu berikutnya. Ya, tergantung yang pembuat undang-undang ya. DPR merevisi undang-undang tersebut dengan terbitnya putusan MK 135 ataukah pedoman itu, tapi sepanjangnya tetap masih dibutuhkan, tetap masih konstitusi masih sah dalam konstitusi, nilai konstitusional ini putusan MK nomor 5 yang 6 opsi itu, 6 opsi pilihan pemilu serentak. Tinggal bagaimana teman-teman pembuat undang-undang DPR itu untuk merumuskan yang mana yang terbaik sesuai dengan kondisi negara kita, kondisi daerah kita. Nah itu. Oke, selain tafsir, kira-kira apa ya menjadi argumentasi MK dalam memutuskan putusan 135 ini? Ya, kalau menurut pendapat para ahli, pemerhati pemilu, pemerhati demokrasi, bahwa terkait argumentasi Mahkamah Konstitusi ini dalam memutuskan putusan MK nomor 135 Yang pertama tentu ini menjadi bagian terpenting. Yang pertama adalah karena beban penyelenggara pemilu yang sangat banyak pekerjaannya. Terbukti dengan irisan tahapan yang sangat tumpang tindih. Di satu sisi di pemilu kemarin kan 2019 kita masih bekerja terkait dengan tahapan pemilu. Masih banyak yang bekerja, sementara tahapan masuk lagi pilkada, tahapan pilkada. Jadi penumpukan masa kerja di teman-teman penyelenggara. Makanya kemudian ini adalah bagian dari upaya MK untuk bagaimana menyederhanakan, memudahkan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kerja-kerja teknis di lapangan.
Nah, itu yang disebut dengan kelembagaan pemilu. Terus yang kedua juga kesiapan partai politik untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas itu juga penting. Makanya kemudian ada range waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal ini diberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk mempersiapkan kader terbaiknya sebaya di provinsi, pusat sampai kabupaten kota. Karena bisa jadi Pak begini, kenapa kemudian kan harapan kita caleg yang berkualitas ini tentu ini kan kewalahan ini partai politik Pak. Betul. Dengan bayangkan partai politik itu kalau range waktunya sangat singkat begitu, jadi untuk dulu saya untuk ribet, terutama itu yang pertama caleg perempuan susah dicari, caleg berkualitas. Nah, bagaimana kalau Indonesia Pak? Di Indonesia ini ada 84 dapil. Bagaimana memang 84 dapil untuk DPR RI, 301 dapil untuk DPR provinsi, ada 2.325 dapil untuk kabupaten kota. Bagaimana partai politik mempersiapkan caleg harus kalau range waktunya sangat singkat begitu. Makanya semua asal comot saja tanpa melihat dari potensi kader-kadernya. Nah, itu apa namanya tantangannya partai politik. Kemudian yang susah juga partai politik cari itu adalah caleg-caleg perempuan. Ya walaupun ada afirmasi 30% perempuan, tapi dengan range waktu yang sangat singkat itu teman-teman dari pimpinan partai politik sangat sulit. Makanya yang penting asal kasih masuk saja pemenuhan syarat calon 30% kuota perempuan. Ya 30 itu asal penting dipenuhi, tapi tidak mampu melakukan kerja-kerja politik di lapangan. Karena itu tadi artinya dengan adanya putusan MK ini bisa jadi nanti partai politik itu lebih leluasa, lebih dari awal untuk bisa mempersiapkan kader terbaiknya untuk berkompetisi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kedua juga kejenuhan pemilih Pak. Jadi terkait dengan kejenuhan pemilih. Jadi kan kejenuhan pemilih terkait dengan masih banyaknya masyarakat kita yang kemudian kalau misalnya 5 kotak suara ini dalam tanda kutip memilih kesulitan pemilih dalam menentukan pilihan terbaiknya. Jadi kalau ada range waktu antara 2 tahun atau paling singkat 2 tahun, paling cepat, paling lambat 26 tahun. Nah, yang kedua juga masyarakat punya kesempatan untuk menilai hasil pemilu sebelumnya, bagaimana kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh partai politik. Saya kira itu implikasi-implikasi dari proses putusan Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi argumentasi MK sehingga memutuskan putusan 135 tahun 2020. Tapi harus juga kita ketahui juga bahwa selain mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, juga ini yang perlu mungkin pasti pimpinan kita di KPU RI sudah pikir itu bagaimana model verifikasi partai politik, kan begitu. Jadi apakah bagaimana model verifikasi administrasi dan faktualnya antara apakah pemilu itu loh yang lolos pemilu nasional itu bagaimana apakah boleh mencalonkan juga sebagai pengusung untuk nanti ke depannya di pemilu lokal. Dan apakah hasil verifikasi faktual 2029 itu sudah masuk untuk pemilihan pemilu daerah dengan legislatif, apakah sudah masuk itu? Apakah tidak perlu verifikasi faktual lagi administrasi untuk pemilihan daerah? Untuk kepengurusan keanggotaannya. Nah, atau kalau hitungannya kan 1/1000. Apakah kalau sudah dia nanti diverifikasi di pemilu nasional, sudah mengikutkan nanti untuk tahapan pemilu di legislatif provinsi kabupaten kota itu? Apa sudah nah itu pasti pimpinan kita di KPU RI, pimpinan DPR sudah merumuskan. Pasti saya meyakini bahwa yang penting saya meyakini bahwa pimpinan kita pasti memikirkan hal teknis terkait dengan bagaimana selain memudahkan partai politik juga bagaimana memudahkan masyarakat dalam menghadapi demokrasi itu penting. Luar biasa.
Begitupun dengan untuk pemilihan eksekutifnya, gubernur dan bupati wali kota. betul. Apakah menggunakan komposisi anggota DPRD yang ada ditetapkan di pemilu tahun 2024 atau bagaimana? Ya, itu kan terkait dengan kalau putusan amar putusan ini kan memberikan istilahnya kewenangan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini DPR RI terkait dengan model itulah saya bilang konsekuensi hukumnya, dampak hukum yang terjadi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kan apakah dia PLT kalau bupati ataukah DPR RI yang periode 2024 bagaimana seterusnya, itu tergantung nanti bagaimana proses perumusan untuk melakukan revisi undang-undang pemilu, undang-undang 7 dan petunjuk teknisnya. Yang jelasnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini memerintahkan atau memberikan petunjuk kepada pembuat undang-undang dalam hal ini DPR untuk melakukan rekayasa undang-undang, rekayasa konstitusi engineering, rekayasa konstitusi istilahnya. Jadi tergantung nanti pimpinan DPR RI merumuskan bagaimana skemanya, apakah bupati, wali kota, gubernur di PLT kan atau gimana, bahkan DPR ini yang harusnya selesai di 2029 bagaimana, apakah diperpanjang atau bagaimana, tergantung bagaimana saya kira itu masuk dalam bagaimana implikasinya tentang putusan MK itu kan pasti punya implikasi terhadap hasil pemilu tahun 2024 yang lalu. Iya, betul. Ya, karena mereka ini kan berakhir di tahun 2029 khusus untuk pemilihan daerah ini. Ya, kalau pemilihan nasional sih sekira sesuai saja dengan time yang ada. Tetapi untuk pemilihan daerah itu terutama di anggota legislatifnya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Karena harus berakhir di 2029. Sementara pemelaksanaan 2031. Nah, ini implikasi tentang putusan MK terhadap perkembangan atau kemajuan daerah. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan Pak Ketua? Kalau implikasinya tentu sebenarnya itu yang saya maksud tadi. Amar putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini memberikan perintah kepada DPR untuk melakukan rekayasa konstitusi. Dalam artian bahwa ini kan kalau misalnya 31 pemilihan legislatifnya, maka ada jeda waktu 2 tahun ya jadi anggota DPR. Apakah ini mau prosesnya di PAW atau perpanjangan dan lain sebagainya. Tentu nantilah kita akan melihat bagaimana situasi dinamika politiknya di pusat. Dan itu pasti akan tergantung juga pada akan tergantung di Undang-Undang 7 itu. Karena nanti revisi Undang-Undang 7 itu direkayasa konstitusi istilahnya tanpa mengurangi substansi daripada aspek keserentakan pemilihan baik itu nasional maupun lokal. Jadi itulah perintah Mahkamah Konstitusi. Artinya tentu tujuannya adalah bagaimana untuk 5 tahun ke depannya lagi pemilu berikutnya itu sudah tidak ada lagi yang mengalami kekosongan gitu. Baik itu legislatif maupun eksekutif, terutama di pemilihan daerah. Karena bangkali kalau kita pikir kalau misalnya dia jadi bupati, wakil bupati kan mungkin banyak, bisa PLT itu mungkin yang banyak eselon 1 kan. Yang masalah ini yang DPR RI-nya, DPR kabupatennya, dari sekian ratus ribu anggota DPR di Indonesia itu bagaimana prosesnya. Inilah yang kemudian nanti akan mengalami proses rekayasa konstitusi. Kira-kira bagaimana teknisnya nanti kita lihat. Lihat bagaimana pimpinan DPR dalam merumuskan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada nomor 15 tahun dan Undang-Undang 15, Undang-Undang 8 dan Undang-Undang nomor 10. Saya kira itu hak kewenangan DPR. Yang pasti bahwa
arahan putusan MK itu implikasi hukumnya adalah memerintahkan untuk melakukan rekayasa konstitusi. Betul. Termasuk engineering. Karena setahu kita ini ya bahwa anggota DPRD itu ya baik itu daerah, kabupaten maupun provinsi itu tidak boleh mengalami kekosongan. Tidak boleh mengalami untuk melakukan pengawasan pengawasan pihak eksekutif. Betul. Iya. Sehingga kita tunggu saja apa hasil dari regulasi konstitusionalnya nanti dari DPR. Jadi nanti itu akan dilakukan revisi Undang-Undang 7 pastinya yang memuat tentang pasal yang diuji tadi itu, pasal 1, pasal 67 dan pasal 347 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2000. Semua itu akan melakukan proses revisi, bahkan hal-hal lain yang terkait juga dengan penyelenggara pemilu. Nah, usulan salah satu usulan dari salah satu pengusul itu kemudian bagaimana juga proses rekrutmen penyelenggara ini jadi serentak secara nasional. Nah, ini berarti di tingkatan kabupaten penyelenggara, jadi penyelenggara harus serentak juga dari KPU RI, provinsi sampai kabupaten. Oh, serentak. Nah, usulan begitu. Yang pasti bahwa ya model keserentakan ini juga tidak yang lalu-lalu kan ini ada yang sementara tahapan berlangsung masih mengalami proses berlangsung proses rekrutmen dan sebagainya. Betul. Sehingga mengganggu kerja-kerja penyelenggara, tidak fokus. Makanya kemudian usulan dari pengusul Perkumpulan Demokrasi Indonesia Perludem ini bagaimana juga proses keserentakan rekrutmen penyelenggara pemilu supaya tidak mengganggu tahapan. Nah, idealnya sebenarnya juga pimpinan KPU RI juga sudah mengusulkan jauh-jauh hari sebelumnya, begitu bagaimana proses keserentakan supaya tidak ada terganggu, tidak ada mengganggu proses tahapan pilkada yang tetap berjalan. Proses rekrutmen juga tetap berjalan. Ya, harusnya jauh 2 tahun sebelumnya itu. Saya kira dari beberapa hal tentang putusan 135 itu bukan hanya hal-hal seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua, tetapi tentu pun ada masalah atau dampak hukum yang ditimbulkan tentang putusan 135 ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ketua, masalah hukum yang ditimbulkan dari putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini kira-kira apa? Ya itulah masalah, kalau bicara masalah hukum tentu itu kalau misalnya di masalah dampak hukumnya itu masalah pengaturan masa transisi. Oh, yang tadi itu masalah transisi jabatan dari misalnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu masalah hukum yang ditimbulkan. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat karena terkait dengan masa transisi atau peralihan ini, maka ini merupakan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Nah, itulah dampak hukum yang terjadi dari putusan 135. Jadi terkait dengan dampak hukumnya adalah masa transisi atau peralihan jabatan pimpinan kepala daerah dan legislatif. Nah, itu dampak hukumnya. Kemudian di amar putusan MK memerintahkan untuk melakukan rekayasa konstitusi kepada pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR selaku pembuat undang-undang. Jadi tentu apa yang direkayasa konstitusi itu tentu adalah undang-undang yang sekarang yang sementara dilakukan proses perubahan. Undang-undang kalau sekarang itu berarti Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dan nomor 10 tentang pilkada. Inilah yang kemudian harus dilakukan rekayasa konstitusi terkait dengan dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 terkait dengan masa transisi. Nah, itu. Berarti kalau saya melihat dari diskusi kita Pak Ketua pada siang hari yang sangat berbahaya ini, bahwa sebenarnya dengan putusan 135 ini
Jadi bukan hanya pada pihak penyelenggara saja yang menjadi, tetapi terutama ke bagian Kementerian Dalam Negeri yang menaungi tentang pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kira-kira pengertian melihat itu tentang. Ya, makanya kemudian dari proses rekayasa konstitusi ini, perumusan undang-undang pemilu atau revisi undang-undang pilkada memang harus bersinergi dengan tahapan program pemerintah, harus selaras. Ya, harus selaras, harus memperhatikan bagaimana program pemerintah, program kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan perumusan undang-undang pemilu dan pilkada ini. Itu yang terpenting, sehingga kemudian melakukan ada sinergi yang terjadi, sehingga kemudian iklim demokrasi ini, pelaksanaan pemilu ini betul-betul hadir proses yang berkualitas. Jadi ada keterlibatan semua stakeholder terkait, pemerintah, DPR dengan melakukan banyak diskusi-diskusi, darah hadi untuk menghasilkan undang-undang pemilu dan pilkada yang terbaik untuk masyarakat kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana proses perumusan undang-undang pemilu dan pilkada ini paling tidak ke depan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat, serta bagaimana mengurangi money politik yang terjadi di lapangan. Nah, itu saja. Kira-kira tadi satu yang kami tangkap ini tentang proses rekrutmen penyelenggara. Nah, ada wacana bahwa penyelenggara yang ada sekarang itu akan dilakukan rekrutmen lagi di tahun 2027. Ya, sementara di LU ini kan 2000 sampai 2028. Nah, kira-kira menurut penentuan apa ya? Kalau menurut usulan dari Perludem itu, jadi proses rekrutmen secara nasional itu kalau untuk KPU kabupaten kota, yang kita ini kabupaten kota dan provinsi itu, proses rekrutmennya harus selesai paling lambat 2007 bulan Juli ya. 2027. Ya, 27. Sementara itu sudah dilantik bulan Juli. Ya, kalau menurut usulan ya sudah selesai, artinya kalau sudah selesai ya dilantik nih. Dilantik itu kemungkinan itu dan harus finish di 2027 untuk persiapan tahapan 2029. Ya harus sudah dilantik. Ya, kalau sudah selesai berarti ya menurut pemaknanya pasti saya sudah dilantik. Iya, karena kan untuk melihat kita berkaca di pemilu tahun 2024 kemarin bahwa tahapan pemilu itu mulai dari Juni ya. Ya, kalau di Undang-Undang 7 kan pelaksanaan pemilu itu 20 bulan sebelum. Ya, jadi sebelum pelaksanaan hari H itu, tahapan pemilu itu kemarin itu di Undang-Undang 7 adalah dilakukan 20 bulan tahapannya sebelum hari H. Artinya kalau misalnya di Juli 2027 ya sudah selesai, berarti memang range waktu dalam mengerjakan tahapan mempersiapkan itu saya kira itu cukup baik, karena kalau 20 bulan itu 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih sampai hari H, jadi matang persiapannya. Ya, 1 tahun 8 bulan dong. Jadi matang persiapan sampai di 2029 kalau misalnya clear di 2023 bulan Juli prosesnya. Maksudnya apakah ini kan kira-kira anggaplah bahwa sesuai dengan pemilu lalu ya tahun 2024. Sehingga tahapan dimulai tahun 2027 itu bulan Juni. Ini berarti anggota KPU yang baru sudah ada tahapan. Ya, sudah ada kalau menurut usulan. Jadi 2007 itu sudah selesai, artinya masa seleksi. Jadi anggota sudah pelantikan kabupaten, kota dan provinsi. Provinsi aja itu. Kalau KPU itu kan April. Kalau di KPU kabupaten kota dan provinsi itu di 2007 bulan harus selesai. Artinya ya sudah bekerja, sudah selesai dilantik. Usulannya begitu. Artinya juga ini dalam hal mempersiapkan tahapan pemilu nasional itu ada waktu yang sangat panjang untuk melakukan proses. Jadi
bukan dimulai tapi sudah selesai. Sudah selesai di Juli sebelum tahapan pemilu 2029. Ya. Itu usulan terkait dengan proses rekrutmen penyelenggara secara serentak. Ya. Sekira yang terakhir, kira-kira sebagai mantan divisi teknis periode 2018-2023 dan ketua di 2023-2008 tentang putusan 135 ini, kira-kira berat mana ketika pemilu dibanding dengan pemilu sebelumnya, yang dimana tadi kita sama-sama tahu bahwa tahapan pemilu belum selesai, ini tumpang tindih dengan tahapan pilkadanya. Kira-kira dengan putusan ini bagaimana tentang? Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau kita melihat dari putusan 135 ini, saya rasa agak lebih ringan dalam pelaksanaan tahapan pilkada ini. Karena kenapa saya katakan ringan? Karena yang pertama, beban penyelenggara. Tapi masalahnya begini, di pemilu 2000 kemarin kan, 2019, 2024 dengan beban 5 kotak surat suara ini, pertama itu sangat membuat kita sangat sangat kewalahan, bukan hanya teman-teman penyelenggara pemilu yang harus bagaimana menghitung pada proses penghitungnya sampai penghitung sampai rekapitulasi penyalinan, sementara waktu harus selesai di hari yang sama, sementara jumlah surat suara ini banyak sekali teman-teman, itu bebannya. Kalau melihat dari putusan 135, saya kira lebih enteng ini putusan 135, lebih bisa melakukan kerja-kerja yang lebih cepat dan tepat, karena kalau misalnya dipisah antara pemilu lokal dengan pemilu nasional dengan lokal, ada kesempatan untuk mempersiapkan pemilu kabupaten paling cepat itu 2 tahun dan paling lambat 2 tahun 6 bulan. Jadi otomatis juga berdampak pada proses bagaimana teman-teman penyelenggara melakukan proses penghitung rekap sampai finishing di KPU, mulai dari kotanya kan tinggal berapa kota itu, dari DPR, DPD, presiden, wakil presiden kan, tinggal berapa kota itu, tinggal memilih sisa 3. Ya, sisa 3 kota, artinya bisa lebih mudah dibanding pemilu sebelumnya. Yang kelima dan yang kedua, tidak berisanya tahapan, kita tidak selesai tahapan pemilu nasional, lain lagi tahapan pilkada, kan begitu. Jadi pemilu lokal dan pemilu daerah itu ya tidak bersinggungan dan tidak beririsan tahapan. Jadi saya kira teman-teman penyelenggara pemilu pasti bisa lebih maksimal mempersiapkan proses pemilu itu. Itu outputnya bagaimana menghadirkan proses demokrasi, proses pemilu yang lebih akuntabel, lebih transparan, tidak kita sering dicurigai bahwa KPU main itu dan sebagainya, yang dirasakan begitu. Jadi kemarin saya kira lebih sederhana lah kalau misalnya putusan 135 ini yang diberlakukan. Jadi tinggal bagaimana pembuat undang-undang ini melakukan proses tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sebagai penyelenggara ini sisa menunggu saja. Wakil rakyat kita di Senayan sana bisa menunggu apakah menindaklanjuti putusan 135 ini dengan membuat undang-undang baru tentang kepemiluan. Kita menunggu saja, tentu selain menunggu bagaimana hasil revisi undang-undang pemilu dan pilkada, tentu juga kita menunggu petunjuk teknis dari pimpinan kita di KPU, bagaimana perumusan atau regulasi yang terkait dengan pemilu dan pilkada dan proses rekrutmen serentak. Nah, itu kalau saya. Satu lagi nih pertanyaan dari netizen, Pak Ketua. Tadi katanya 2 tahun pelaksanaan pemilihan daerahnya, 2 tahun setelah pelaksanaan pemilihan nasional. Ini terhitung 2 tahun dan 2,5 tahun paling lambat itu sejak dilantiknya presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, begitu. Jadi 2 tahun pasca setelah dilantiknya. Kalau putusan MK itu kan melakukan
proses pilkada langsung di daerah Pemilihan daerah paling lambat 2 tahun, pemilu daerah ya. pemilu 2 tahun atau 2,6 tahun, paling Lambat. cepat itu 2 tahun, Ya. paling lambat 2,6 Ya. sejak dilantiknya. Nah, jadi Presiden. ada presiden dan wakil presiden, DPR, begitu narasinya di putusan MK itu. Ya. Begitu saja. Saya kira itu netizen lebih jelas lagi bahwa pelaksanaan tahapan untuk pemilihan daerah itu dilaksanakan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan presiden terpilih. Ya, kita tahu sama-sama bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden itu ya di pemilihan tahun 2024, pemilu nasional, pemilu 2024 itu di Oktober betul. 2024. Sehingga ya kemungkinan ke depan juga ya akan dilaksanakan pelantikan untuk presiden yang terpilih Oktober 2029. Ya, betul. Ya, jadi kemungkinan pemungutan DPR dan DPD-nya kalau kita simulasi ya, dia di Februari tanggal 14 Februari 29. Itu bertepatan dengan hari Valentine Nasional. Ya. Kan kalau di undang-undang itu kan pemilu itu adalah hari yang libur atau libur yang hari yang diliburkan. Nasional begitu. Betul. Jadi, pelantikannya itu 1 Oktober 2029. Ya. Itu kalau dia DPD DPR. Saya kira itu teman-teman pemilih, warga netizen yang teman-teman penggiat demokrasi khusus untuk di Kabupaten Luwu, ikuti terus podcast Suara Tara di KPU Kabupaten Luwu yang kita akan laksanakan dengan tema dan topik yang berbeda-beda dari semua divisi yang ada di KPU Kabupaten Luwu. Jadi mohon maaf atas segala kekeliruan, mungkin ada yang kurang jelas, silakan bisa lewat telepon, lewat media sosial KPU Kabupaten Luwu yang sudah kami siapkan untuk lebih tajam mempertanyakan apa yang menjadi hal-hal yang ingin diketahui oleh warga masyarakat Luwu. Satu lagi yang ingin kami sampaikan dan sosialisasikan bahwa setiap triwulan itu KPU Luwu melakukan rapat pleno tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, sehingga bagi teman-teman yang di wilayahnya terjadi kekurangan atau penambahan penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, silakan disampaikan melalui pemerintah desa, kecamatan, lalu ke KPU pun boleh. Dan setiap bulan kami melakukan koordinasi dengan teman-teman kita di Bawaslu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.